kami sudah memuji nama-Mu, dan kami juga sudah berdoa menyampaikan segala permohonan dan pergumulan kami. Kini tiba waktunya Tuhanlah yang berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Berikan kepada kami hati yang tenang ya Tuhan, pikiran yang terfokus kepada firman-Mu, dan juga Tuhan memberikan kepada kami hati yang lembut, supaya firman ini boleh merubah seluruh kehidupan kami, menjadi berkat yang kekal di dalam perjalanan hidup kami, dan menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dan biarlah segala apa yang Dia sudah persiapkan, Tuhan memberkatinya. Dengar doa kami Bapa, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati 22 hari di tahun yang baru ini, dan kita akan kembali melanjutkan di dalam satu seri khotbah, yaitu dari Injil Markus. Biarlah hati kita hari ini boleh dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikmati kembali penggalian daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Saudara, mari kita membuka kitab Injil Markus kita, pasal yang ketiga. Injil Markus adalah Injil yang tersingkat, terpendek daripada 4 Injil di dalam Alkitab kita, saudara. Kita sekarang ada di dalam Markus pasal ketiga, ayat ke-31 sampai ayat ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah selesai untuk dibahas, untuk digali dan dipelajari oleh umat Kristen sepanjang zaman. Nah, ini ada sesuatu yang akan kita gali di dalam bagian ini, saudara. Karena ketika kita mempelajari dan menggali tentang Tuhan Yesus, bukan sekedar kita bicara perdebatan tentang keilahiannya, bukan sekedar perdebatan tentang kematian dan kebangkitannya, tetapi juga di dalam setiap interaksi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang Dia temui. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan berbagai cara. Kadang Dia mengajar seperti khotbah di bukit, kadang-kadang Dia mengajar secara tidak langsung melalui percakapan, melalui interaksi dengan orang-orang yang Dia temui. Dan kita tahu selama Tuhan Yesus hidup melayani, Dia banyak berinteraksi dengan segala lapisan masyarakat. Dia berinteraksi dengan pemungut cukai, Dia berinteraksi dengan para pelacur, Dia berinteraksi dengan orang Farisi. Dan kalau saudara lihat di dalam setiap pembicaraan dan interaksi Tuhan Yesus dengan mereka, pasti ada sesuatu pengajaran penting yang bisa kita pelajari. Saudara-saudara, dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, kita belajar Tuhan Yesus mengajar tentang apa itu penyembahan yang benar. Barang siapa menyembah kepada Allah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah prinsip tentang ibadah, prinsip tentang worship yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, berinteraksi dengan seorang pemungut cukai yang bernama Sakius, di situ kita bisa belajar prinsip tentang materi, prinsip tentang uang, prinsip tentang harta. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebagian contoh. Setiap kali Tuhan Yesus berinteraksi dengan seseorang, pasti ada pengajaran-pengajaran penting yang bisa kita pelajari di dalam hidup kita. Namun saudara, pertanyaannya, pernahkah kita tahu
bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Ini yang akan menjadi fokus bagi kita di dalam kitab Injil Sinoptik, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. Saudara, 3 kitab ini biasa disebut dengan kitab Injil Sinoptik karena memiliki cerita-cerita yang hampir sama. Di dalam Injil Sinoptik ini, saudara, jelas dikatakan Tuhan Yesus memiliki saudara. Markus pasal 3 yang tadi kita baca, itu memiliki paralel dengan Matius pasal 12 ayat 46. Dan juga paralel dengan Injil Lukas pasal 8 ayat ke-19. Bahkan di dalam Matius pasal 13 ayat ke-55, di situ dengan jelas disebut nama saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara, Tuhan Yesus paling tidak memiliki 4 saudara laki-laki. Disebutkan Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan 2 di antaranya ini, yaitu Yakobus dan Yudas, adalah yang menulis kitab Yakobus dan kitab Yudas di dalam Alkitab kita. Jadi ingat saudara, kitab Yudas di dalam Alkitab kita itu bukan yang nulis Yudas Iskariot, tetapi adalah Yudas saudara Tuhan Yesus. Demikian pula kitab Yakobus bukan ditulis oleh muridnya Tuhan Yesus, tapi ditulis oleh saudaranya Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 6, saudara sekalian, banyak orang yang tidak tahu Tuhan Yesus bukan hanya memiliki 4 saudara laki-laki, tetapi Tuhan Yesus juga memiliki saudara perempuan. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ternyata memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka hari ini sebelum kita menggali kebenaran dan pengajaran dari perikop ini, kita harus membereskan satu hal yang penting dari perikop Markus pasal ketiga ini. Saudara-saudara, siapa yang menyangka perikop yang singkat di dalam Markus ini, yang berbicara tentang keluarga Tuhan Yesus, menjadi perdebatan selama ribuan tahun, bahkan hingga hari ini. Saudara-saudara, apa yang diperdebatkan? Ini menjadi pertanyaan penting, karena jawaban daripada perdebatan ini akan mempengaruhi seluruh arah kekristenan, akan mempengaruhi imanmu sebagai orang Kristen. Maka hari ini saya akan menjelaskan sedikit bagian ini, karena sebenarnya bagian ini sudah pernah saya jelaskan di dalam seminar teologi di tempat ini pada bulan yang lalu di dalam acara JYF. Saudara-saudara, banyak saudara tidak mau datang di dalam acara pembinaan. Saudara rugi sendiri. Saya bersyukur GKA Trinitas setiap bulan mengadakan seminar teologi. Sekarang tidak banyak gereja mau mengajarkan teologi yang benar. Senangnya seminar perekonomian, seminar kripto, seminar macam-macam, seminar yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Maka saya terus mengingatkan kepada saudara, setiap kali ada seminar-seminar penting di tempat ini, datanglah supaya saudara mengerti, supaya saudara bertumbuh di dalam imanmu, dan kau jadi orang Kristen yang kuat, yang tidak gampang digoncangkan oleh berbagai pengajaran. Maka hari ini saya akan menjelaskan secara singkat, siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam Markus pasal ketiga ini? Saudara-saudara, sebagian gereja berpandangan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Sebagian gereja berpandangan mereka ini adalah kakak-kakak dari Tuhan Yesus. Kok bisa? Dari manakah ajaran ini muncul? Dari manakah tafsiran ini datang? Saudara-saudara, tafsiran ini semua bermula dari sebuah kitab yang bernama Protevangelium of James, atau kadang-kadang disebut dengan The Gospel of James, Injil Yakobus. Saudara, kitab ini tidak ada di Alkitab kita. Surat Yakobus di dalam Alkitab kita
bukan Injil Yakobus. Saudara harus bisa membedakan itu. Saudara, kitab ini Protevangelium of James adalah kitab yang digolongkan sebagai kitab-kitab apokrifa. Kitab-kitab apokrifa tidak ada di dalam Alkitab kita. Dia tidak menjadi bagian di dalam kanon kita. Dia ditulis kitab-kitab ini sekitar abad ketiga hingga abad keempat. Jauh setelah kitab-kitab perjanjian baru ini sudah ditulis semua, sudah selesai. Barulah orang-orang tertentu menuliskan kitab-kitab lain yang mencuplik-cuplik nama daripada penulis Alkitab, yang mencuplik nama-nama orang penting di dalam Alkitab, dan isinya seringkali memodifikasi, mengganti-ganti cerita yang ada di dalam Alkitab. Maka saudara, di dalam kitab Protevangelium of James inilah kita akan mendapatkan cerita-cerita yang mengagetkan luar biasa. Dan di dalam Alkitab ini juga dikatakan bahwa Maria juga dilahirkan tanpa persetubuhan dari orang tuanya, persis seperti Tuhan Yesus. Kitab Protevangelium of James ditulis dengan tujuan untuk mengagungkan Maria sebagai sesuatu yang patut untuk disembah. Maka saudara, di dalam kitab inilah juga diceritakan bahwa Yusuf suami Maria itu ternyata adalah seorang duda yang sudah sangat tua sekali, yang sudah memiliki banyak anak, bahkan anaknya dikatakan lebih tua dari Maria itu sendiri. Di dalam kitab ini pula saudara, Yusuf menjadi suami Maria bukan karena cinta, tapi karena undian yang dilakukan oleh orang-orang untuk memilihkan suami bagi Maria. Lalu Yusuf yang sudah tua itu pas dapat undian untuk menjadi suami dari Maria. Yusuf mula-mula menolak, saya tidak mau jadi suaminya Maria. Anakku sudah banyak dan sudah gede-gede, bahkan lebih tua dari Maria ini. Tapi imam besar pada waktu itu, ini adalah perintah Tuhan. Kamu tidak boleh menolak, kamu harus jadi suaminya daripada Maria. Maka Yusuf sudah membuat, tidak bisa menolak karena ini perintah Tuhan. Akhirnya dia menikahi Maria dengan membawa anak-anaknya. Nah saudara-saudara, anak-anak Yusuf inilah yang diklaim sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Saudara, di dalam kitab inilah akhirnya diceritakan bahwa setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria tidak pernah bersetubuh selama-lamanya, sehingga muncullah doktrin Maria adalah perawan abadi. Inilah kitab Protevangelium of James yang menjadi sumber pengajaran bahwa saudara-saudara di sini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, dan Maria adalah perawan abadi selama-lamanya. Saudara, hari ini saya tidak mengupas bagian ini terlalu panjang, karena sudah saya pernah jelaskan begitu panjang di dalam acara seminar. Saya hanya ingin memberikan kepada saudara satu petunjuk ayat bahwa bagian ini, cerita ini, ada sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam kitab Injil tidak ada indikasi Yusuf adalah seorang duda yang sangat tua. Yusuf kira-kira sepantaran dengan Maria. Mereka adalah pemuda dan pemudi yang sepantaran. Bukan Yusuf sudah tua dan memiliki banyak anak. Dan saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengindikasikan kepada kita bahwa setelah Tuhan Yesus lahir, Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri pada umumnya. Secara normal mereka melahirkan anak-anak mereka yang lain. Di manakah ayat itu? Ayat itu ada dan kita baca setiap kali kita memasuki momen Natal. Di dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, maksudnya Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan saudara. Tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Memang
pada waktu Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu bukan hasil dari hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai atau hingga ia melahirkan Yesus. Berarti setelah Maria melahirkan Yesus Kristus, Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri pada umumnya, seperti keluarga pada normal, yaitu melahirkan anak-anak yang lainnya. Maka saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil sinoptik ini, Matius, Markus, dan Lukas, di sini adalah adik-adiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan anak paling bungsu, saudara, tapi justru Tuhan Yesus adalah anak paling sulung, yang dimana setelah dia lahir, Maria melahirkan anak-anak yang lain yang dicatat di dalam ketiga Injil tadi yang kita baca. Inilah jawabannya. Mas saudara, di sini kita ada satu prinsip penting yang saudara harus pegang baik-baik. Dari manakah pengajaran tentang Yesus harus berasal? Dari manakah pengertian kristologi yang paling dalam harus muncul? Dari Alkitab. Ini prinsip namanya sola scriptura. Hanya Alkitab satu-satunya sumber kita mengenal Allah. Hanya Alkitab satu-satunya dasar kita membangun teologi kita. Sola scriptura ada satu istilah yang dicetuskan oleh para reformator untuk mengajak gereja kembali kepada firman Tuhan. Alkitab tidak membutuhkan kitab-kitab tambahan seperti Protevangelium of James. Alkitab sudah cukup pada dirinya untuk membawa kita mengenal siapa Allah, siapa Kristus, siapa Roh Kudus. Saya harap kita menangkap prinsip ini baik-baik, saudara. Jangan tambah-tambahkan firman Tuhan dengan kitab ini, kitab itu, dan sebagainya. Karena Alkitab sudah cukup pada dirinya sendiri. Maka sekarang kita kembali. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus di sini? Bukan saudara tirinya, saudara. Ini adalah adik-adiknya Tuhan Yesus. Atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan half brothers. Karena mereka dilahirkan dari persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Sedangkan Tuhan Yesus tidak ada benih laki-laki. Saudara-saudara, inilah penjelasan tentang siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus. Sekarang saudara mengerti kan? Saya harap setiap kali saya mengajar poin demi poin di dalam khotbah di tempat ini, saudara simpan itu di dalam hatimu, renungkan di dalam hidupmu, supaya itu jadi pedoman yang akan menolong engkau menghadapi banyak serangan terhadap iman kekristenan. Saudara-saudara, maka sekarang kita akan melanjutkan poin ini. Tadi di depan saya mengatakan, setiap kali Tuhan Yesus berinteraksi dengan seseorang, selalu ada pengajaran penting di dalamnya, termasuk dengan keluarganya sendiri. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, saudara. Tapi semakin saya menggali, merenungkan, ini menemukan semakin kedalaman pertanyaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara-saudara, di dalam Markus tadi dikatakan, Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus yang sedang mengajar di sebuah rumah. Ketika saudara membaca bagian ini merupakan lanjutan dari khotbah minggu lalu. Saya tidak tahu yang khotbah minggu lalu siapa, tapi kalau ini khotbah berseri, pasti membahas ayat ke-20 hingga ayat ke-30. Saudara, di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30, di situ Tuhan Yesus pergi ke sebuah rumah, lalu Tuhan Yesus mengajar di rumah itu, dan dilanjutkan di dalam bagian yang tadi kita baca, Maria dan adik-adiknya mencari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pertanyaannya, untuk apa Maria dan adik-adik Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus? Ada hal yang menarik, saudara. Di dalam Markus 3 ayat 21 khotbah minggu lalu dikatakan seperti ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, maksudnya mendengar Tuhan Yesus mengajar,
mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia sudah tidak waras lagi. Bayangkan, saudara. Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus yang sedang melayani. Mau diambil, dibawa pulang, karena Tuhan Yesus sudah dianggap gila. Tak pernah ya baca ayat ini ya, kaget ya. Maria dan adik-adik Tuhan Yesus pernah menganggap Tuhan Yesus orang gila. Ayo pulang. Tidak usah ngajar, tidak usah pelayanan. Pulang. Ini ayat 21, saudara. Nah, saudara, mereka itu kenapa mau membawa Tuhan Yesus pulang? Kemungkinan besar mereka malu. Kemungkinan besar mereka tidak percaya kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka mereka membawa Tuhan Yesus, membatalkan pelayanan Tuhan Yesus, membubarkan pelayanan Tuhan Yesus, dan mengajak Tuhan Yesus pulang. Sebab mereka pada waktu itu belum percaya, belum memahami tugas dan panggilan Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias. Di dalam ayat 31 yang tadi kita baca, ini diulangi kembali. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar dan menyuruh orang memanggil dia. Saudara-saudara, lihat, Maria dan saudara-saudara Yesus datang. Mereka berdiri di luar karena rumah itu begitu sesak, dan mereka menyuruh orang untuk memanggil dia. Matthew Henry, seorang Puritan, memberikan tafsiran yang menarik di dalam poin ini. Dia mengatakan, lihat, Maria dan saudara-saudaranya hanya berdiri di luar. Tidak ada keinginan untuk mendengar apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada hati mau dengarkan dulu. Ini ngomong apa dulu sih? Tidak ada. Pokoknya pulang. Ini kamu sudah gila. Pulang cepat. Bikin malu keluarga. Saudara-saudara, lihat. Inilah yang terjadi di dalam konteks yang kita tadi baca. Mereka berusaha menghentikan pelayanan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya, mereka malu, bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus sudah gila. Saudara-saudara, inilah konteksnya, saudara harus mengerti. Maka ketika orang-orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Hei, ibumu dan saudara-saudaramu memanggil kamu supaya kamu pulang." Tuhan Yesus responnya bagaimana? Oh, dipanggil ya. Oh ya wes, sampai di sini dulu ya khotbahnya ya. Besok saya lanjutkan lagi, lalu Tuhan Yesus pulang. Tidak. Saudara akan menemukan respon Tuhan Yesus yang mengejutkan, yang bagi saya merupakan inti dari khotbah kita hari ini. Yesus berkata, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Saudara-saudara, saya yakin pasti Maria mendengar perkataan Tuhan Yesus. Pasti adik-adik Tuhan Yesus mendengar Tuhan Yesus berkata ini. Dan pasti mereka juga kaget. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil dia melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya sendiri. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, kalimat ini adalah kalimat yang begitu dalam, luar biasa. Tuhan Yesus mengklaim orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Di dalam Alkitab, saya menemukan ada 3 macam keluarga yang dinyatakan di dalam Alkitab. 3 macam persaudaraan di dalam Alkitab. Saudara, yang pertama itu disebut dengan universal family atau universal brotherhood. Keluarga yang bersifat universal atau persaudaraan yang bersifat universal di seluruh dunia. Ini didasarkan kepada satu kesadaran yang Tuhan tanamkan di dalam hati manusia, bahwa akar atau asal usul manusia sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam universal family ini, kita semua adalah satu keluarga, saudara.
Di dalam Kejadian 3 ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup di dalam dunia. Dan manusia dikatakan di dalam Alkitab diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Ini berarti semua manusia di muka bumi sepanjang zaman, kita semuanya ada satu keluarga yang universal. Cuma beda warna kulit, cuma beda perawakan, satu tinggi, satu pendek, satu mancung, satu pesek, satu matanya gede, satu matanya agak sipit, satu bola matanya biru, satu bola matanya hitam, satu rambutnya kayak jagung kuning-kuning, satu rambutnya kayak sapu hitam. Tapi semua memiliki nenek moyang yang sama, universal family. Saudara, ini ada satu hal yang Tuhan tanamkan kesadaran di dalam hati semua manusia. Sehingga di dalam masa 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, di situ muncul satu filsafat yang namanya Stoicism. Saudara, filsafat Stoicism hadir 300 tahun sebelum Yesus lahir. Filsafat ini begitu mempengaruhi banyak orang di dalam zaman itu. Dan di dalam filsafat itu ada satu pemahaman yang disebut dengan cosmopolitanism. Cosmopolitanism adalah satu pemahaman di dalam filsafat Stoik yang persis mengatakan semua manusia berasal dari universal spirit yang sama. Maka setiap manusia harus saling mengasihi, harus saling menolong seperti saudaranya sendiri. Ini filsafat Stoik. Filsafat Stoik bukan filsafat Kristen. Ini pernah muncul di dalam Kisah Rasul 17, saudara. Ketika Paulus berdebat dengan para filsuf-filsuf Stoik, Kisah Rasul 17. Filsafat Stoik bukan filsafat Kristen, tapi mengerti prinsip universal family. Semua manusia sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama. Maka di dalam filsafat Stoik tidak mengenal kasta-kasta seperti Hinduisme. Tidak ada lebih tinggi, lebih rendah, semua sederajat. Bagus kan? Filsafat Stoik menolak segala bentuk kasta-kasta di dalam masyarakat. Bahkan seorang filsuf Stoik yang bernama Seneca mengatakan kalimat, selalu ingat kepada siapa orang-orang yang engkau sebut sebagai budak atau hambamu. Mereka berasal dari sumber yang sama dengan engkau. Mereka tersenyum kepada langit yang sama. Mereka di dalam persamaan derajat dengan dirimu, bernafas dari oksigen yang sama, dan akhirnya mereka sama-sama mati seperti engkau juga mati. Kalimat ini mengindikasikan di dalam filsafat Stoik ada satu kesadaran cosmopolitanism. Kita ada universal family di dalam seluruh dunia ini. Lebih jauh lagi, kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir, di Tiongkok kuno muncul seorang filsuf yang bernama Mo Xi. Saudara, Mo Xi dikenal dengan ajaran dengan universal love. Ia hidup kira-kira sejaman dengan Konfusius Kongsi. Dan Mo Xi terkenal dengan ajaran undifferentiated love, cinta yang tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus mengasihi orang lain, semua dengan cinta yang sama. Saudara, ini adalah satu pemikiran yang mungkin sulit untuk dilakukan. Kita tidak mungkin mengasihi anak tetangga kita persis dengan kasih yang sama dengan anak kita sendiri. Tapi ini ajaran Mo Xi pada waktu itu disebut dengan ajaran universal love. Kita harus mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Ini bagi saya tidak mungkin dilakukan. Saudara tidak boleh mengasihi istri orang lain sama dengan istrimu. Saudara tidak boleh mengasihi suami orang lain sama seperti suamimu sendiri. Tetapi saudara paling lihat, di dalam anugerah umum Tuhan, Tuhan masih memberikan pengertian tentang universal family di dalam seluruh keluarga. Mengingatkan kepada kita bahwa manusia apapun bangsa dan etnisnya berasal dari sumber yang sama. Sekarang saudara lihat,
orang mengabaikan prinsip ini? Dunia dipenuhi dengan kebencian, bukan? Benci karena cuma beda warna kulit. Yang kulit putih menjajah dan memperbudak orang kulit hitam dan sebagainya. Dunia mengabaikan universal family ini. Karena beda penampakan, engkau menjadi musuh di dalam hidupku. Tetapi anugerah umum Tuhan pernah hadir di dalam dunia, di dalam stoiksisme, di dalam filsafat mohism, bahwa semua manusia sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Saudara-saudara, jikalau kita mengerti prinsip universal family ini, kita akan menghormati dan menghargai orang lain. Sekalipun kau kulit beda dengan saya, sekalipun perawakanmu beda dengan saya, tetapi kita tetap adalah sama-sama gambar dan rupa Allah yang harus menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Kekristenan itulah sebabnya menentang perbudakan. Itulah sebabnya kekristenan juga menentang rasisme dan kasta-kasta. Karena kita memiliki satu kesadaran universal family. Semua manusia berasal dari sumber yang sama, diciptakan oleh Allah sendiri. Ini hal yang pertama yang dikatakan di dalam Alkitab. Keluarga yang muncul kedua di dalam Alkitab adalah saya sebut sebagai physical family. Keluarga secara fisik. Inilah yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Kita punya papa mama, kita punya saudara-saudara, dan kita lalu menikah membentuk satu ikatan physical family satu dengan yang lain. Keluarga ini adalah keluarga yang dihasilkan melalui keturunan darah orang tua kepada anaknya. Dan saudara lihat, Tuhan Yesus pun memiliki physical family yang seperti tadi kita baca. Dia memiliki mama, dia ada papa, dia punya adik-adik, dia memiliki physical family di dalam kehidupannya. Tetapi yang ketiga, Alkitab mengatakan satu keluarga yang disebut dengan spiritual family, keluarga rohani. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menembusi universal family. Tuhan Yesus menembus daripada sekedar physical family. Tuhan Yesus di dalam bagian ini sedang berbicara tentang spiritual family. Dia memberikan definisi yang baru, apa arti keluarga. Dia memberikan definisi yang baru, apa artinya persaudaraan. Yang namanya saudara bukan sekedar lahir dari nenek moyang yang sama. Yang namanya keluarga bukan sekedar lahir dari darah dan daging, tetapi dilahirkan dari roh yang sama. Ini prinsip daripada spiritual family. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga di dalam spiritual bukan karena sekedar ikatan keluarga, bukan karena darah dan daging, bukan sekedar etnis, tetapi Tuhan Yesus memberikan kriteria yang baru. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa sih saudara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku. Kalimat Tuhan Yesus, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, ini menunjukkan orang-orang yang sehati, sejiwa dengan Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus hidup, dia tidak pernah melakukan apa yang menjadi keinginannya diri sendiri. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dia selalu tunduk, dia selalu submit, dia selalu patuh dan taat kepada Bapaknya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Yang disebut dengan ibuku bukan sekedar etnis sesama Yahudi. Yang disebut dengan saudaraku bukan sekedar yang dilahirkan oleh mamaku, tetapi adalah mereka yang memiliki jiwa yang sama dengan aku, melakukan kehendak Bapakku.
Ini melampaui segala definisi persaudaraan yang pernah diciptakan oleh siapapun di dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian inilah Tuhan Yesus ingin mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Yaitu mereka yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Allah, yang sudah mengalami born again. Merekalah yang mampu melakukan kehendak Bapakku. Merekalah saudaraku, merekalah ibuku. Ini arti dari Tuhan Yesus. Maka hari ini kita akan diingatkan kembali. Pertanyaan yang sangat sederhana, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Tetapi maknanya terlalu dalam untuk kita renungkan. Saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita? Melalui pembicaraan-pembicaraan dengan keluarganya ini, kita mau belajar beberapa hal penting. Pertama, saudara, Tuhan Yesus ketika mengatakan kalimat pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan ini, barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku, dialah ibuku. Tuhan Yesus sedang melakukan satu reformasi teologis dan budaya tentang definisi keluarga dan saudara. Untuk mengerti kalimat yang Tuhan Yesus katakan ini, saudara harus mengerti latar belakang sosial budaya dari bangsa Yahudi. Saudara, bangsa Yahudi bangsa yang sangat eksklusif sekali. Eksklusif berarti sangat tertutup. Kami adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan tidak mengasihi bangsa di luar kami. Kami adalah bangsa yang derajatnya lebih tinggi dari bangsa lain. Di luar kami, bangsa-bangsa Gentiles, non-Yahudi, tidak ada bedanya dengan binatang. Ini prinsip Yudaisme, saudara. Mereka arogan, mereka sombong, mereka menutup diri. Di luar kami, kamu bukan saudara kami. Saudara harus mengerti prinsip ini. Baru saudara mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang tersebut. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Tuhan Yesus sedang menjebol satu sistem budaya, tradisi, dan teologis daripada orang Yahudi. Orang Yahudi terlalu membanggakan etnis mereka dan terlalu merendahkan orang-orang di luar etnis mereka. Di dalam Kisah Rasul 10, saudara ingat satu kasus di mana Tuhan menyuruh Petrus untuk pergi ke rumahnya Kornelius memberitakan Injil kepada Kornelius. Kornelius itu bukan orang Yahudi, saudara. Dia orang Gentiles. Gentiles artinya non-Yahudi. Petrus menolak. Oh, maaf Tuhan. Kalau kamu suruh pergi saya ke rumahnya orang Yahudi memberitakan Injil, saya mau. Tapi kalau kamu suruh saya pergi ke rumahnya Kornelius, orang kafir itu, orang Gentiles itu, sorry, saya tidak mau. Saudara-saudara, jangankan orang Yahudi pergi ke rumah orang non-Yahudi. Di dalam sebuah Talmud yang pernah saya baca, orang Yahudi melintasi bayangan rumah orang non-Yahudi itu pun sudah najis dan haram. Bayangkan, jangankan ketok pintu masuk, saudara lewat ada bayangan rumah orang Gentiles, saudara melintasi bayangan itu. Di dalam Talmud dikatakan engkau sudah najis. Saudara, Talmud adalah petunjuk-petunjuk praktis yang merupakan tafsiran daripada hukum Taurat yang berlaku selama ribuan tahun bagi orang Yahudi. Maka saudara mengerti bagaimana Petrus menolak Tuhan. Oh Tuhan, maaf orang Yahudi tidak pergi masuk ke rumahnya orang non-Yahudi. Haram, najis. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus makanan-makanan yang haram. Dan Tuhan berikan perintah kepada Petrus, makan. Sekarang sudah tiba waktunya. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada najis, tidak ada kafir. Pergi beritakan Injil ke rumah Kornelius. Baru Petrus sadar dan dia pergi memberitakan Injil di rumah Kornelius. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?
Tuhan Yesus sedang membongkar sistem teologis, sistem budaya dan tradisi orang Yahudi yang sangat eksklusif sekali. Cerita ini mirip dengan cerita orang Samaria yang baik hati. Cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati adalah satu sindiran Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Di dalam perumpamaan itu ada orang yang dirampok, yang nolong justru orang Samaria, saudara. Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang yang dianggap second class, second grade, orang yang kelas 2, derajatnya lebih rendah dari mereka. Justru Tuhan Yesus pakai sebagai satu perumpamaan untuk menunjukkan orang Samaria lebih baik hati ketimbang orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, hari ini apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita harus menjadi satu peringatan dan teguran bagi kita semua. Orang Yahudi terlalu eksklusif, terlalu menutup diri, dan Tuhan Yesus sekarang bongkar. Yang disebut dengan saudaraku dan ibuku bukan sekedar darah dan daging, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ini jadi peringatan, ini jadi teguran bagi gereja sepanjang zaman. Hari ini saya harus mengatakan beberapa hal yang penting, saudara. Saya termasuk satu di antara sedikit hamba Tuhan yang sangat tidak setuju gereja melakukan dan merayakan Imlek di dalam gereja. Saya ulangi, saya adalah satu dari sedikit hamba Tuhan yang tidak setuju gereja merayakan Imlek. Jangan salah mengerti kalimat saya. Saya tidak melarang orang Kristen merayakan Imlek. Silakan dirayakan di rumah saudara masing-masing. Keluarga saya juga merayakan. Silakan bagi-bagi angpau, silakan juga terima angpau. Saudara-saudara, yang ingin saya tekankan, gereja seharusnya tidak merayakan Imlek. Kenapa, Pak? Karena Imlek tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Imlek bukan perayaan iman Kristen. Imlek adalah perayaan segelintir etnis Tionghoa di seluruh dunia. Sekedar itu. Saudara-saudara, saya akan memberikan kepada saudara beberapa prinsip-prinsip penting. Karena semakin saya merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini, saya teringat apa yang terjadi dengan hari ini. Hari ini diperingati dengan sebutan kita semua etnis Tionghoa merayakan Imlek. Silakan, tapi tidak di dalam gereja. Mengapa? Karena saudara lihat prinsip-prinsip yang Tuhan kerjakan dari perjanjian lama. Sejak Tuhan mengizinkan Salomo membangun bait Allah, Tuhan sudah memiliki desain ke depan. Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ini sudah banyak dilupakan gereja. Ini sudah jarang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Tuhan mendesain bait Allah di dalam perjanjian lama dengan satu visi yang universal, spiritual family di seluruh dunia. Saudara-saudara, dari mana kita mengambil prinsip ini? Lihat, ketika Tuhan menyuruh Salomo membangun bait Allah itu, Salomo memakai bahan-bahan untuk membangun bait Allah itu dari bangsa asing. Kayu sonobar, bahan-bahan yang hebat semua didatangkan dari negara-negara yang bukan bangsa Israel. Tuhan juga mengizinkan Salomo memakai tenaga pekerja-pekerja asing untuk membangun bait Allah bagi kemuliaan Tuhan. Di situ ada tukang ukir, tukang memotong dan sebagainya, memiliki keterampilan yang hebat dipakai oleh Allah untuk membangun bait Allah. Dan bahkan Salomo ketika meresmikan bait Allah itu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti ada orang asing datang ke rumahmu, berdoa kepada Engkau Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Salomo punya visi, rumah Tuhan bukan hanya bagi orang Yahudi. Rumah Tuhan adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ini yang Tuhan sendiri katakan di dalam Yesaya 56 ayat 7.
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita lupa prinsip ini, saudara. Dan banyak gereja mengulang kembali kesalahan bangsa Yahudi menjadi bangsa yang tertutup, bangsa yang eksklusif, bangsa yang tidak bisa menerima orang lain. Dan saudara ingat, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, Tuhan banyak memberikan janji-janji kepada Abraham. Salah satu yang saudara jangan lupakan, aku akan menjadikan engkau the father of all nations, bapak segala bangsa. Bukan bangsa Yahudi tok, saudara. Tuhan ini berkata janji kepada Abraham, engkau akan jadi bapak segala bangsa. Ini berbicara tentang universal spiritual family. Di dalam keluarga Tuhan, bukan hanya orang Yahudi tok yang secara daging keturunan Abraham, tetapi segala bangsa yang melakukan kehendak Allah, dialah keturunan Abraham. Saudara sadar tidak? Perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang tadi kita baca merupakan penggenapan dari semua perkataan-perkataan Allah di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah terakhir, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Tuhan Yesus tidak ngomong pergilah, cuma jadikan orang Yahudi muridku tok, tidak. Semua bangsa. Saudara-saudara, Alkitab terlalu banyak contoh demi contoh, prinsip demi prinsip yang mengatakan dan mendukung perkataan Tuhan Yesus. Siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Saudara jangan lupa di hari Pentakosta, hari peresmian gereja, Tuhan memberikan karunia speaking in tongue, karunia berbahasa lidah. Orang-orang para rasul berbicara di dalam bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti sebelumnya. Itu menandakan Injil akan diberitakan kepada segala bangsa. Saudara masih tidak cukup cerita-cerita dan prinsip-prinsip ini? Lihat bagaimana Tuhan Yesus marah di bait Allah karena rumah Allah dijadikan tempat berjualan. Banyak orang tidak mengerti, saudara, kenapa Tuhan Yesus marah. Saudara, Tuhan Yesus marah, dia mengobrak-abrik para penjual di bait Allah. Karena di tempat itulah, saudara, mestinya orang-orang non-Yahudi, kaum Gentiles, berdoa kepada Allah. Orang Yahudi tidak usah, kamu tidak sama etnis sama saya, kamu tidak usah berdoa di bait Allah, maka tempat itu dijadikan tempat jualan. Tuhan Yesus marah, mengobrak-abrik bait Allah. Kau jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Karena mestinya tempat itulah orang-orang Gentiles berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, hari ini saya berkata kepada saudara, gereja tidak boleh mengulang kesalahan daripada orang Yahudi. Sepanjang pelayanan, saya menggumulkan poin ini dengan sangat serius sekali. Saya merindukan gereja-gereja Mandarin berani melepas tradisi yang tidak berhubungan dengan kekristenan untuk dirayakan di gereja. Supaya saudara boleh dipakai oleh Tuhan dengan lebih luas. Supaya saudara memiliki visi ke depan yang lebih panjang dan luas untuk mau menjangkau orang-orang yang di luar etnis kita. Saudara, ini bukan masalah sepele. Semakin saudara berpegang kepada tradisi-tradisi, budaya-budaya yang tidak berhubungan dengan iman kita, itu bisa menjerat kita, membutakan visi kita, dan membuat kita menutup pintu gereja dari orang di luar etnis kita. Saya berkhotbah di dalam setiap musim pandemi ini, saudara, bukan hanya kepada gereja di mana yang mengundang saya. Saya selalu memiliki visi ke depan. Khotbah saya akan didengarkan oleh orang-orang melalui YouTube. Siapapun gereja, siapapun hamba Tuhan, kita boleh juga mendengarkan khotbah hari ini
hatinya dibukakan oleh Tuhan. Mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus ini. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Bukan yang kulitnya sama dengan saya, bukan yang perawaannya sama dengan saya, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dialah saudaraku, dialah ibuku. Luar biasa ya. Ini mungkin tidak ada kalimat di dalam pendiri-pendiri agama yang mengatakan kalimat seperti ini. Saudara-saudara lihat, di luar sana banyak orang yang beda kulit dengan kita, beda perawakan dengan kita. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita di dalam Kristus. Maka saya selalu menginginkan saudara, gereja punya visi seluas-luasnya untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita terjebak kepada satu tradisi dan kebudayaan yang akhirnya menghambat pekerjaan Tuhan seperti orang Yahudi. Setiap kita belajar prinsip-prinsip pelayanan di dalam Alkitab, Yahudi menjadi contoh yang terbaik. Bagaimana Tuhan akhirnya hapuskan semua batasan-batasan itu, sehingga Injil akhirnya beritakan kepada orang lain, menjadi persaudaraan dan keluarga di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang pertama, apa yang bisa kita petik dari perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mendobrak teologi, budaya, dan tradisi Yahudi yang eksklusif tentang apa artinya itu keluarga. Yang kedua, saudara sekalian, kita bisa menemukan di dalam pertanyaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, melakukan kehendak Bapa lebih utama daripada menuruti keinginan manusia. Tadi saya sudah mengatakan, jelas-jelas kedatangan Maria dan adik-adik Tuhan Yesus untuk menghentikan pelayanan Tuhan Yesus. Kamu sudah gila ya, bikin mama malu, bikin adik-adikmu ini izin, ayo pulang. Saudara pasti punya anak, dulu waktu masih kecil suka pergi ke rumah tetangga, main PlayStation, main apa, sudah jam makan tidak pulang-pulang, lalu saudara datang ke rumah, ayo pulang, seret, betul kan? Jewer telinganya. Sudah waktunya belajar masih mainan terus. Sudah waktunya belajar mainan PlayStation terus, seret. Kira-kira seperti itu saudara. Maria dan adik-adiknya Tuhan Yesus geruduk kepada Tuhan Yesus, ayo pulang, jangan bikin malu keluarga. Tuhan Yesus memberikan respon, tidak menuruti keinginan mereka. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, merekalah saudaraku. Saudara, banyak orang salah mengerti poin ini. Membaca bagian ini lalu memberikan reaksi negatif. Tuhan Yesus kurang ajar ya. Dipanggil mamanya tidak nurut. Tuhan Yesus kurang ajar ya. Diperintah mamanya tidak nurut. Berarti Tuhan Yesus melanggar hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini buktinya kurang ajar. Orang yang membaca dan mentafsir seperti ini, dialah sendiri yang kurang ajar. Orang tidak mengerti Alkitab, membaca sepotong-sepotong Alkitab, lalu menghakimi Tuhan Yesus kurang ajar, melanggar hukum kelima. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dan di dalam seluruh perjalanan contoh banyak hidup manusia, mungkin tidak ada orang yang menghormati orang tuanya seperti Tuhan Yesus. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak menghormati Maria? Siapa bilang Tuhan Yesus kurang ajar dengan Maria? Karena kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus disalib, salah satu perkataan dari 7 perkataan salib, salah satunya ditujukan untuk Maria. Di tengah-tengah kesakitan dan penderitaannya, Tuhan Yesus masih ingat mamanya. Murid, ini ibumu. Ibu, ini anakmu. Sejak saat itu Maria tinggal bersama murid yang dikasihi, Yohanes Pembaptis. Ada anak seperti ini yang sudah mau mati masih ingat mamanya. Setelah aku mati, Maria mau ikut siapa? Yusuf pada waktu itu mungkin sudah mati. Tuhan Yesus tidak menitipkan Maria kepada adik-adiknya karena mungkin adik-adiknya sudah pergi tidak tahu kemana. Tak memikirkan mamanya, yang memikirkan mamanya cuma Tuhan Yesus. Itu pun sudah di atas kayu salib, detik-detik sebelum dia mati. Dia masih titipkan mamanya kepada Yohanes.
masih berani ngomong Tuhan Yesus tidak menghormati Maria. Saudara-saudara lihat, tapi Tuhan Yesus harus mengerti. Melakukan kehendak Bapa lebih penting, lebih utama daripada menuruti keinginan manusia, dalam hal ini Maria. Maria berkata, stop melayani. Oh maaf, di dalam kasus-kasus lain, aku bisa taat kepada engkau. Tetapi di dalam melayani, di dalam ketaatanku kepada Bapa, aku harus lebih taat kepada Bapa daripada kepada manusia. Saudara harus belajar prinsip ini baik-baik loh sebagai orang Kristen. Di dalam dunia berdosa engkau selalu bertentangkan mau taat kepada manusia atau mau taat kepada Allah. Dan Tuhan Yesus di dalam bagian ini telah memberikan contoh terbaik. Siapapun tidak boleh menghalangi dia melakukan kehendak Bapaknya. Termasuk adalah Maria. Relasi rohani dengan Bapaknya jauh lebih penting daripada relasinya dengan Maria. Ini semua prinsip-prinsip penting saudara, yang harus saudara pegang menjadi pedoman di dalam hidupmu. Maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mengasihi Bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak daripadaku. Maka tidak mungkin Tuhan Yesus akan menuruti segala keinginan ibunya. Dia harus lebih mengutamakan kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya dia memberikan kepada kita hari ini definisi yang baru tentang keluarga. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku sama seperti aku. Dialah saudaraku, dialah ibuku. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Jangan mengulang lagi kesalahan orang Yahudi yang eksklusif. Tapi biarlah kita memiliki satu pemahaman seperti Tuhan Yesus. Saudara kita secara rohani adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ambillah waktu teduh sejenak. Melalui pertanyaan yang singkat dari Tuhan Yesus ini, kita ditegur dan diingatkan kembali bahwa fungsi gereja seharusnya tidak terikat oleh kebudayaan dan tradisi etnis-etnis tertentu. Gereja harus menjadi tempat perpanjangan tangan Allah, perpanjangan mulut Allah untuk menjangkau orang-orang dari segala bangsa. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, memikirkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu kembali dengan hati yang tertunduk, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami satu teguran yang begitu keras luar biasa. Kami seringkali menutup diri kami ya Tuhan. Kami seringkali menutup panggilan-Mu dengan tradisi dan kebudayaan kami. Kami lupa Tuhan bahwa orang-orang di luar sana juga adalah saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini terus ada di dalam hati kami, supaya kami tidak mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi biarlah kami membuka diri, melihat sebagaimana Kristus melihat tentang apa arti keluarga yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.